بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ngembang kita kesehatan beserta kesempatan yang penuh dengan barakah, yaitu kesempatan duduk di majlis ilmu, duduk mudarasatul Quran di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang bagaimana kebahagiaan atau keberuntungan bagi itokol ngaji di dalam masjid, membaca Al-Quran, menerangkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid, berkumpul untuk apa? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca firman Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mudarasah Al-Quran antara mereka. Artinya tak saling badak, tak belajar, ya, kita saling memperingati dan saling memberitahukan tentang Al-Quran, isi-isi kandungan di dalam Al-Quran. Melainkan Allah akan menurunkan as-sakinah, yaitu ketenangan. Kita tenang. Jadikan Al-Quran kemudian duduk di masjid adalah sarana meraih ketenangan para jemaah. Karena dengan tokolna itapin masjid, apalagi disertai dengan membaca Al-Quran, tak belajar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ketenangan. Lagu ita biasana meta tenang, teh sugul-sugul dulu, kurang tenang ita nenek. Sugul lekan masjid, jauh dari majelis ilmu, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa ketenangan. Wahaffat alaihimul malaika, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi para malaikat. Aku cinta pen hamba nenek, aku senang pen kepegawaian hambaku nenek. Allah nyebut arenta. Dan tatkala Allah senang, tentunya nenek nuntut untuk bagaimana kecintaan para malaikat. Rahimani wa rahimakumullah. Nenek di antara tujuan tatayak masjid, tujuan tatokol, belajar atau ngaji, supaya kita mendapatkan ketenangan. Ya, maka di dalam Al-Quran adalah adanya ketenangan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tak lupa tahaturang atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan nenek ngembang ita untuk melanjutkan kesempatan untuk melanjutkan kajian ta tertunda selama bulan Ramadan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala ngambiang ita ilmu bermanfaat, kemudian kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Ithaful Kiram, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, syarah lekan Kitabul Jami' di dalam kitab Bulughul Maram, sampai tapin hadis tentang dosa-dosa yang besar. Beliau di sini memberikan judul Ayyudz dzambi a'zam, dosa apa ke i paling belik, dosa apa ke i paling belik. الحديث السادس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. Hadis yang ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku berketuan timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'zamu indallah, apa ke dosa i paling belik, i paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Pepinang Allah Subhanahu wa taala, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu atau tandingan, wa huwa khalaqaka, dan Allah yang menciptakanmu. Ya, lihat, Allah nyiptaan kita selun-selun langan tak berlaku kesihatan je timbak selain Allah, atau minat arakna selain Allah sebagai sekutu di dalam menerima doa, atau jari wasilah, dijadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pegawaian atau dosa i sangat belik. Qultu inna dzalika la'azim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh ini atau itu adalah dosa yang teramat besar, sangat mengerikan. Qultu thumma ay, kemudian beliau kembali lagi bertanya, setelah perbuatan tersebut menjadikan sekutu bagi Allah, apakah iblis selanjutnya? Qala an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena takut jenna milu tangkat pemangan. Lui ke? Alui. Dan ada perinciannya, apa maksudnya? Qultu thumma ay, kemudian beliau bertanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tuzaniya halilata jarika, engkau menzinahi istri tetanggamu, wal'adzubillah. Ini telu dosa belik in sebutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau Syekh Fauzan mengatakan, an taj'ala lillahi niddan. Apa maksud dosa pertama, dosa agung yang paling besar? Ya, dosa paling belik ini adalah perbuatan syirik. Apa maksudnya? Menjadikan sekutu, menjadikan tandingan bagi Allah. An-niddu huwa syariku asy-syabi, yaitu nid tandingan nono adalah sekutu, kesamaan. Ya,
yaitu menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah pada perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah doang inerima doa, Allah doang imaha menjemuhkan, berlaku timpa kepada selain Allah atau menjadikan Allah dan selain Allah. Maka ini adalah perbuatan yang sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Ya. Dan zalim nunu, apa makna zalim? Makna zalim adalah wada'u syai' fi ghairi mahallih. Tanolok sesuatu pin yakna langanna. Ya, pin yakna tempatna. Sandal ilek kiring kadu pin naik kanan, kan yang cocok. Ya, atau ita iloka ukuran ta, ukuran kelambi ta XL S paksa talik tangadu ukuran S zalim marna ita ini. Ya, dan kezaliman yang paling belik adalah syirik. Rahimani wa rahimakumullah. Tatkala tanggawi kesyirikan kemudian meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada kerugian melainkan kematian di atas kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyaija meninggal yusyrik bihi syai'an dakhalan nar, menjadikan sekutu bagi Allah, menyekutukan Allah di dalam ibadah, maka dia pasti masuk neraka. Dan sebaliknya, muntajau olehkan pegawaian syirik, pasti kita akan masuk surga. Makanya di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, iaran perbuatan syirik yak narak medona tobat doang. Ya, bertobat dari perbuatan syirik tersebut, berhenti melakukan kesyirikan, yakin kalau semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hak tunggal bagi Allah Subhanahu wa taala. Imina itam perilak tini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khalaqaka, pelaku timba Allah kesembuhan, Allah nyiptaan apa? Pelaku rezeki timpa selain Allah, Allah nyiptaan apa? Perilak itan ini. Marahan ini, apa benar ilah apa? Aku doang nolong apa? Hah? Nenek dengan ya nara ilakna diberikan bantuan, diberikan apa pertolongan, tatkala ada kesulitan diberikan berhutang meminjam, tipak selun pin apa pin masa berbalik, orang yang meminjamkan berbalik, dia yang kesulitan sekarang. Lagu nenek tahu terima kasih. Bagaimana? Bagus kelihatan kita dengan nenek. Ya namai nenek antara kita sekarang manusia. Hubungan antara kita sebagai makhluk. Bagaimana nengka ketika Allah Subhanahu wa taala nyiptaan ita, ngembang ita rezeki, ya, Allah yang mengkaruniakan kita segala kemudahan, namun ibadahnya kepada selain Allah atau dalam ibadah menjadikan sekutu bagi Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah rabbukum, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu.
Alladzi khalaqakum. Tuhan iminak pada, Tuhan inyiptaang pada. Ini sebagai penetapan para jamaah bahwasana ya takang kemudian atau minak kita. Ya, kalau dia tidak bisa menciptakan kita, untuk apa disembah? Karena dia juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa alladhi farada bi khalqika, dan dia Allah Subhanahu wa taala sendirinya yang mampu menciptakanmu. Fa kaifa taj'alu ma'ahu syarikan minal makhluqin mithlik? Bagaimana sekarang embe kelangan akal tak? Ya, selun-selun minak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, terus sekutu nene pada lemahna leita. Pada kita jadi makhluk. Pada pangkatan engkau. Ya, pada kedudukan kita sebagai makhluk yang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk menyembahnya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya ku ciptaang, ya ku bina jin manusia, ya ku araang jin manusia nene dekat Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mentauhidkanku, untuk beribadah hanya kepadaku. Okay. Ini wah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki, kemudahan, kesehatan, buah dari apa? Ibadah yang kita lakukan jemaah. Buah lekan ibadah no. Lantas nengka ba ibadah ya tawah mentelah solat berjamaah, solat sunnah, ngaji tetap lagu, ngeti doang masih pandai tapin pegawaian narak berhasil. Dengan kafir orang-orang kafir, mereka kufur, tidak beriman, namun diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya? Apakah kita akan mengatakan Allah ya dadil, mbeke buat lekan ibadah? Tak. Ini ujian. Kenapa? Dunia nene adalah ibarat sorgan dengan kafir, penjara bagi dengan mukmin, dengan muslim. Na kumbe-kumbe bahagiana dengan kafir no, lagu setelah akhirat mereka akan lupa. Ya, setelah di akhirat diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, nara aurat na senang mendak dunia ini. Begitu sebaliknya, sesengsara kehidupan di dunia seorang muslim, namun dibandingkan dengan kebahagiaan mendapatkan balasan surga Allah, maka itu tidak ada apa-apanya lagi. Lupa ya. Rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin." Seandainya dunia ini napada muliana li ahtuwe atau sayap seekor nyamuk, masaqallahu al-kafirina ma'an, maka Allah Subhanahu wa taala ya dambang dengan kafir neneknya enam. Ya, tidak akan. Namun apa? Itu dunia ini hina. Rahimani wa rahimakumullah. Namun harus kita fokusang hidup nenek adalah bagaimana kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tafarraq li'ibadati ya ibn Adam, wahai manusia, tafarraq li'ibadati, sibukkan dirimu, ya, selalu luangkan dirimu di dalam beribadah kepadaku.
amla qalbaka ghinan wa asudda faqrak. Maka aku akan isi hatimu dengan kecukupan. Ngembang ita rasa cukup. Di sini Allah tidak mengatakan gin kului ang hartampe. Ini menunjukkan banyaknya harta tidak menjamin kecukupan. Tentu ke? Tidak menjamin. Namun injamin rasa sugi apa? Monta berdua rasa cukup. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Allah embeng ita rasa kecukupan. Wa asudda faqrak, dan aku tutup kefakiranmu. Kan kak selalu ibu-ibu ijari mina EPP nang no kepeng no lonto ya nanono doang mina ita penang ara istilah nengka penang mon sugol ngang ya bang no jak jerak penang na ya dulu perlu beke loh puskesmas tenggi tak ya bang lembaran abang no jak jadi penang sehat pak ya. Ya doang jadi kalah bodrek nono. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngingetin kita tentang bagaimana bahayana perkara dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnati ummati al-mal. Setiap umat nono ngambang fitnah, ujian masing-masing. Dan ujian umatku adalah harta. Ya, sekian banyak orang saling membunuh karena harta. Sekian banyak orang akan saling hasad karena harta. Sekian banyak di antara kaum muslimin melakukan kekejian karena faktor harta. Sekian banyak terjadinya perceraian karena apa? Salah satu dari dua pasangan tidak merasa cukup di dalam masalah harta. Rahimani wa rahimakumullah. Jarina kak ta perilak lek tanengka. Allah yang menciptakan kita maka sembah dia. Allah yang menciptakan kita, minta rezeki kepada Allah, minta kesembuhan pada Allah. Adapun kesembuhan itu berbagai macam, ya tentunya dengan alat atau dengan sarana obat yang halal. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala gin mina obat lekan sesuatu yang haram, mustahil. Kemudian wa qawlu wa huwa khalaqaka hadza fihi dhammun lisyirk. Kata-kata wa huwa khalaqaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Allah yang menciptakanmu, nenek adalah sebagai celaan bagi perbuatan syirik itu sendiri. Merilak ita, ya, perilak kita muntah nyekutuang Allah naja, naraila pe nyekutuang Allah, Allah ngembang pe mangan. Allah yang mencukupimu, Allah i nyiptaan pe. Ini makhluk manusia tidak tahu terima kasih. Kaifa tusawwil makhluqa bil khaliq? Bagaimana bisa engkau ya menyamakan antara makhluk dengan al-khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala? Hada min a'zamil zulmi wat tanaqqus lillahi azza wa jal wasyirku huwa a'zamu dhunubi ala al-itlaq wa huwa akbarul kabair. Beliau Syekh Saleh Fauzan mengatakan hada min a'zami dhul wa tanaqqus lillah, maka perbuatan syirik ini adalah kezaliman paling belik. Wa tanaqqus lillah, dan meremehkan, mengentengkan, merasa kurang kemampuan Allah, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini muntagawe syirik seolah-olah taremehan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya na cukup kesembuhanku, mun ya na bantu lek nenek papa, selain Allah nenek papa. Seolah-olah kita mengatakan hal yang demikian, kurang kesembuhan lekan Allah, kurang rezeki lekan Allah, kurang kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
yang kedua. Bismillah. Adapun perincian tentang bagaimana kesyirikan, bagaimana gambaran akan kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, sering sekali kita sebutkan, ya, bahkan pen kajian tanak betian, ya, yang berkaitan dengan penjelasan dalam kitab tauhid. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dosa yang kedua yang sangat besar, ya, di antaranya adalah wa yalihi qatlun nafsi bighairil haqq. Yang berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan membunuh jiwa tanpa hak, membunuh manusia tanpa hak. Apa maksudnya tanpa hak? Yaitu tanpa hak Islam. Misalnya hukum qisas, orang yang membunuh maka dia akan dipancung juga, akan dibunuh oleh ulil amr, ya, tatkala dituntut oleh keluarga yang terbunuh. Kemudian pelaku zina, dia akan dibunuh dengan cara dirajam. Az-zanil muhsan, yaitu pezina yang sudah menikah, hukumannya adalah gina rajam. Rajam nono adalah hukum mati dengan cara lempar dengan batu. Batu-batu kecil, ya nak belik, ya nak langsung batu ngangkat, otak langsung belak, ya mendak sakit nono aja, ya. Karena zina nono adalah perbuatan apa? Perbuatan keji yang merasakan nikmat semua sekujur tubuh, maka yang merasakan siksanya juga, hadnya, hukumannya adalah lapukna merasakan sakit. Dengan cara apa? Dilempar menggunakan batu kecil-kecil, ya, ya nak belik, beci-beci, ya, lempar sampai meninggal. Rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan qatlun nafs bighairi haq, maka ini adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa ia membunuh, ia mati dengan mukmin dengan sengaja. Sengaja termasuk dengan igirang merupang batur untuk dibunuh. Sama, berarti merencanakan. Ini hukumnya sengaja, ya. Fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalam jahannam tersebut, waliyadzubillah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, maka Allah Subhanahu wa taala murka dengan kan yakta asal apa? Asal mengacungkan senjata, walaupun tak berjorak-jorak, saling gete-gete dah, ya tak kanggo nono, ya, mengacungkan. Ini luar biasa Islam menjaga jiwa, saling mengacungkan senjata tajam, pedang, pisau, ladik, apalagi kayak gini saling sematik jamak, mengacungkan dong, saling ngajat, ya tak kanggo bebeak nu nakal na ngajat pilih batik merdosa epe, apalagi membunuhnya, tak ngajat ya doang senjata tajam merdosa itu. Ini menunjukkan Islam ini sangat menyayangi, merahmati umat manusia. Jangankan orang mukmin, orang kafir zimmi, ya, jelas-jelas kafir, namun apa? Di bawah naungan pemerintah Islam ada jaminan kesepakatan, kesepakatannya, arak jaminan membajar ya. Ketika mereka masuk daerah kita, mereka bayar visa, no, turis no, kah? Arak turis gin liwat
nengka geloh pusuk dan jaga ya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka ada jaminan, ya, ada jaminan dari pemerintah kita, dan keumuman pemerintah kita adalah pemerintah yang Muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah, ayyaija inya mati satu kafir dhimmi, maka dia tidak akan bisa mencium harumnya surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min sabki damim muslim. Hilangna, hancurnya dunia nenek lebih ringan bagi Allah menghancurkan dunia nenek daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Bayangkan. Karena sekali lagi kak tak mendak mutong, kedik gen saling nganti ngang, belakas ladik, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa asy-syadidu bisur'ah wa innama asy-syadidu alladhi yaghlibu nafsahu 'inda al-ghadab. Ya naren dengan gemes i menang pekokan, menang gulat, menang adu tanding, ya naren dengan gemes, ya nenek aren dengan perkasa hebat. Yaran perkasa adalah alladhi yaghlibu nafsahu 'indal ghadab, ibau nahan nafsu ketika dia marah. Ini yaran dengan gemes. Padahal beliani dia mesti ada rani, bukan berarti dia tidak berani. Ada hak yang dia jaga. Ya, makanya kan sembarangan para jemaah. Ya, nak kumbe-kumbe gedek ta, silahkan. Marah, tapi ingat, kak mendak-mendak untuk menumpahkan darah, saling ngancam, mungkin saling semati, tidak bisa. Dan ingat, khalidan fiha, kekal di neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaitannya dengan membunuh jiwa yang tanpa haknya ini adalah berkaitan dengan membunuh anak. Rasul mengatakan, takhafu ayyat'ama ma'ak, karena takut pergi nami lumangan. Ibu-ibu, ya, ya pula takut berde anak kah? Nenek bayi dua lelah tangimpannya, ya nepe berdua empan no Allah. Kita orang tua sarana, ya, kita orang tua sarana, dan lihat berapa banyak anak-anak yang dibunuh, masih beci semate, ya, dibuang macam-macam. Rahimani wa rahimakumullah. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Kak pada semati anak pada karena takut fakir, takut kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku dekat Allah Subhanahu wa taala ingembang rezeki dan anak pe manca-manca ita rezeki ita narak saling baitin. Nara itu saling keliruan rezeki. Ita cari dengan toa ita keliruan rezeki anak ta mesti gitu. Tidak bisa. Ya, karena kaitannya dengan rezeki nenek masing-masing ketentuan pada setiap pribadi makhluk. Jangankan kita, makhluk binatang semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Dan ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walan tamutan nafsu hatta tastawfiya rizquha. Setiap yang bernyawa ya tagin mati. Tedes ya nabau masih mati. Sampai
bembe, balang, kedit, kedia. Apa mampu? Berangkat. Apalagi kita manusia. Ya tagin mati tidak akan meninggal hatta tastawfiya rizquha, sampai na buih rizki entah, sampai na sempurna. Kan babuih rezeki indah wah cocok. No. Kenapa? Habis rezekinya meninggal. Karena antara rezeki kematian bareng plekakna sai sejajar. Teh naman telah rezeki mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yudrikuka rizquka kama yudrikuka al-maut. Rezeki ni bembelangan tanya bu gina dait doang kita. Nang kumbe tangkak taman masih rezeki kita tetap kita mau ya. Apalagi kita pacu begawean. Kama yudrikuka al-maut, sebagaimana kematian nono akan menjumpai kita para jemaah. Makanya jangan putus asa. Ya, kak taman tak putus asa. Bani ini ke biak sekolah ni ya doang memesang. Jangan. Ingat kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku dekat Allah Subhanahu wa taala ingam yang epe rezeki li anak pe. Para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Ibnu Baz ketika menerangkan antara lafaz di dalam surah Al-An'am dan di dalam surah Al-Isra. Kalau surah Al-An'am Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut fakir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami ingembang EP rizki dan anak-anakmu dan mereka, yaitu maksudnya anak-anakmu. Pejulu ita jari dengan tuak tene. Ini menunjukkan ketika ditimpa kefakiran nono, ketika ditimpa kefakiran tetap ya tak kanggo nyemate bebeak no, tetap ya tak kanggo takut berdua anak. Ketika ditimpa kefakiran. Karena ingat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang begitu kokoh, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran, takut dari fakir tersebut. Ibaru itan pejuluk oleh Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nengkam pejuluk bebeano, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku ingin beng anak pe mangan lepe. Pemudi ita. Iaitu apa? Ini dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya adalah takut akan ditimpa kefakiran. Ya, takut akan ditimpa kefakiran. Sebelum kefakiran datang, sang nenek wah, dua anak cukup kabe wah itanengkane. Dua anak cukup. Ya, dua anak cukup ruana wah menanuk ja. Ailah, na boleh talaun. Seolah-olah kita ini memiliki ilmu gaib. Yang ilmu gaib nono adalah ilmu Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Dan di antara perkara gaib, mafatihul gaib, kunci perkara gaib adalah tentang rezeki. Ya tatuang. Ya. Makanya di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah wa haruma alaikum uquqal ummahat
wa wa'dil banat wa man'in wahad. Dan di antara perkara yang diharamkan atas kalian adalah uquqal ummahat, durhaka kepada kaum ibu, wa wa'dil banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini adalah cara orang jahiliyah dulu, karena nganggapna dengan apa, nganggapna anak nina nono jari aib, nganggapna anak nina nono jari beban, ya, nganggapna dengan nina nono ya na bau datangan keberuntungan. Orang jahiliyah dulu. Makanya anak mereka kalau perempuan langsung lahir ya nulak sedih poset najulu ya nulak petuk, langsung digalikan kuburan, ditanam hidup-hidup. Makanya Allah ya memberikan peringatan di dalam Al-Quran tentang besarnya dosa tersebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tatkala anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, apa ke dosa sampai apa ke salah pe ambok pe kuburan, tidak ada. Ya, maka ibu-ibu kah anak jari entah empu-empe, perhatikan, perbaiki gizinya, muliakan makanan-makanan mereka, terutama kita jari kepala rumah tangga, muliakan makanan-makanan istri kita, makanan-makanan anak-anak cucu kita, muliakan. Ya, marai uang sebutang ta kadang itang ngutamayang untuk memberikan hadiah kepada orang lain, sedangkan apa, kebutuhan rumah kita sendiri belum terpenuhi. Anak ta masih nangis, ya, gin pene kangang batur, misal ada hajatan gin pene kangang apa dulang, ya, anak pentangisin na teluk nono tulak kepe beang dulu ya, ia jamak nada ya dulang anak penuh sampai dia berhenti nangis. Begitu juga kita sebagai suami, ya, i paling berhak untuk mendapatkan apa, sedekah ta adalah istri kita. Ini paling berhak untuk mendapatkan infak kita. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, di dalam Al-Qur'an melarang untuk takut miskin dengan adanya keturunan, menganggap keturunan nenek gen lamas-lamasin, nganggap keturunan nenek ya nara rezeki, nah, atau ita gen kewalahan ngembang ya rezeki. Sebenarnya ngembang ita rezeki dan anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mengurangi keimanan kita pada takdir. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi, wan tentuang apa? Tentuang rezeki entah peh kete anak peh kete peh pemangan peh kete, wan tentuang mana? Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa antuzani halilata jarika, engkau menzinahi apa? Istri tetangga. Kenapa? Karena sebenarnya antara kita dengan tetangga nono ara amanah, ya, ada amanah dan ada saling menutup aurat antara tetangga. Ini kewajiban yang sebenarnya kita sebagai tetangga, ijari amanah antara tetangga adalah saling menjaga keluarga. Selun-selun itang gelotak isin tetangga anta kan salah. Makanya ini diantara dosa yang besar. Lebih besar dosa berzina dengan istri tetangga daripada berzina dengan perempuan lain.
Sama-sama zina, pada zina, lagu lebih belik mampu. Dosanya berzina dengan istri tetangga. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sesuatu perkara atau wasilah imina ita gendeket timpak pegawaian zina atau terjerumus kepada perbuatan zina, jauhi. Ya, Allah tidak mengatakan jangan berzina, lagu jauhi perkara-perkara wasilah-wasilah imina ita terjatuh kepada perzinahan, tontonan-tontonan, ya, pergaulan, pandangan, semuanya yang membuat orang akan tergoda dengan perbuatan zina, maka jauhi supaya tidak terjatuh kepada perbuatan zina tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan apa? Kaitannya dengan tetangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallah la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah yakna beriman, demi Allah yakna beriman, demi Allah yakna beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu setiap orang yang tetanggana yakna aman lekan gangguanna. Sekedar rerunggu dosa belik nono, nampatang rerunggu pin erat dah doang bagus, lagu apa kejebelan bare pin gombelang tetangga, akhirnya apa air ini buik tamalo halaman tetangga, dosa besar yang semestinya tak saling apa perbaikin, kerjasama. Apalagi sengaja untuk membuang sampah, segala nyakitin tetangga itu dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ayyai beriman timba Allah, beriman tentang hari akhir, muliakan tetangga. Dalam lafaz yang lain, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Ayyai beriman timba Allah, beriman kepada hari kiamat, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Dan di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Ayyai beriman timba Allah, beriman timba hari akhir, jangan sakiti tetangga, jangan sakiti tetangga. Dan paling belik menyakiti tetangga adalah menzinahi istrinya, cet-cetan, tangkat istri tetangga, saling kirimang foto, apalagi pin zaman ini, ya. Maka hati-hati. Sekali lagi antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai tetangga kepada tetangga kita, jaga auratnya, jaga yang berkaitan dengan aibnya, jangan disebarkan. Ya, jaga keluarganya. Seolah-olah si andena nasugol tetangga anta, jaga istri anaknya, penuhi kebutuhan-kebutuhannya, karena itu adalah orang terdekatnya sekarang. Jangan sampai ketika apa? Ketika tetangga sakit, orang yuk ya pesara kumita wayah nu sakit. Nah, ya ku tuang, ya ta tuang tetangga anta sakit. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai terjadi hal seperti demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini sama
Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, wa ba'dun nas la yubali bil adha yu'dhihim imma bi asma'i alatil malahi wa imma bi asya'in ukhra tu'dhihim fi buyutihim aw yulqi hawla abwabihim ma yu'dhihim فالواجب الحذر من إيذائهم بالقول أو العمل وأن تكون عونا لهم على الخير تكرمهم. Beliau mengatakan di sini, sebagian manusia, sebagian kita ketika bertetangga tidak memperhatikan, selalu menyakiti tetangga dengan menyakiti pendengaran tetangga, menyetel alat-alat musik dengan keras, mengganggu tetangga kita, ya, atau nyetel ngaji murattal namun mengganggu istirahat tetangga, berdosa kita. Jangan mun penyetel murattal, ya dengarkan seukuran apa, EPP kan denger ya, kok apa ngadu ble-ble, ngadu salon basoka, kemudian apa, terganggu anak tetangga yang masih beci atau tetangga yang istirahat terganggu. Al-Quran sino dengan baik, musik sama, urusannya mengganggu tetangga, bukan menyamakan musik dengan Al-Qurannya. Namun apa, suara nono adalah mengganggu istirahat atau kenyamanan lekan tetangga anda, maka kita berdosa. Lihat Islam, ya, menjaga adab antara kita manusia, pergaulan, muamalah antara sesama agar selalu harmonis. Ketika nalui dengan tinduk pada suatu ruangan, ya tak ganggu beli kata salam, padahal salam nono bagus, lagu muna sampai kin terganggu dengan tinduk, ya tulak salam. Lihat bagusnya Islam ini, apalagi sampai mengusik ketentraman tetangga anta. Rahimani wa rahimakumullah. Au bil af'al, atau lui dengan perbuatan, ya, atau mengganggu dengan perbuatan tangan dan yang lainnya, ya, maka itu tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu, muslim yang sesungguhnya, dengan Islam yang sesungguhnya adalah man salimal muslimuna, yaitu orang yang selamat muslim yang lainnya min lisani min yadihi wa lisanihi, lekan gangguan tangan dan mulutnya dari perkataan-perkataannya, dari celaannya, jadi dari umpetan-umpetan gibahna. Harusnya selamat. Nenek beruk tangarin dengan muslim sejati, menarak dengan muslim lain gibahin ta, ya, banene rata, ya narak kecuali wah gibahin ta doang, wal'iyadzubillah. Maka tuai era penjelu kiamat kerugian ta, ya, kalau tidak ada, apalagi wah takadung tokol pin ratayan, pin gardu, pin bu ratayan. Ile kak daya kaitan nono paling kurang nono kita ketuanan, ya tersebut dengan kendaraan nan sebut dah macam, ya, maka banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, jemaah, beristighfar lekan gibah ini, karena kadang ya tak tanpa sengaja, ya. Jangankan kita, Aisyah radhiyallahu anha ditegur dengan keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Sofia dia memiliki tubuh yang lebih pendek. Aisyah, ini karena faktor kecemburuan ini. Aisyah mengatakan yakfika min Sofiyati kada wa kada. Para syurahul hadis mengatakan Sofia itu memiliki tubuh yang postur awak agak bawah, kotokan di ilain. Maka Aisyah menyebut nak kotok marah atok, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, ya, dengan mengatakan si Andina, ya,
nan campur kesalahanmu ini dengan apa? Dengan air laut. Lamazajathu, maka air lautnya ni gina milu bedang. Apalagi ya nara etakna dengan diliwat ulah buna. Ya, ensapa. Kemudian naleka batur mulai. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tit tariqa haqqahu, berikan jalan itu haknya. Apa di antara hak jalan? Yaitu apa? Tundukkan pandangan. Mun na boleh penunduk, petokolah piratayan no. Bukelek tanunduk. Petokolah penbuk no. Ini syaratnya. Kita harus nunduk. Ya, yakin alikat dengan liwat dan kita tidak melihat aib-aibnya. Ini diantara hak jalan, hak orang di jalan. Karena sampai terganggu. Mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, 3 dosa besar yang kita sebutkan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membunuh anak atau keturunan atau cucu karena takut kefakiran, dan yang ketiga adalah menzinahi istri tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita lekan ketiga dosa tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam.